Oke, ke 100.3 FM Mitra Jemaah Siar. Di jam yang pertama ini di Gelora Nyongsong Mitra Jemaah Siar seperti biasa ya. Ada pengajian Ba'da Maghrib ya Mitra Jemaah Siar. Jadi buat Mitra Jemaah Siar yang mau bergabung di pengajian Ba'da Maghrib kita, pengajian harian kita di setiap Ba'da Maghrib, selepas Maghrib. Jadi buat Mitra yang mau bertanya-tanya sama Gus Edward ya Abu Bakar, boleh nanya-nanya bareng kita di WhatsApp kita di 08 seri 3 ya Mitra Asia ya. Dan selama kurang lebihnya beberapa puluh menit ke depan kita bakalan mendapatkan kajian dan juga ceramah rohani dari Gus Edward Abu Bakar Mitra Asia ya. Langsung sapa aja Mitra Asia ya. Assalamualaikum Gus Edward. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini kajiannya, temanya apa nih Gus Edward nih di pengajian Ba'da Maghrib hari ini, hari Jumat pada tanggal 26 April 2024. Hari ini judulnya beratnya siksaan bagi orang yang tidak konsekuen. Baik, silakan Gus Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah berikan kebahagiaan baik di dunianya maupun di akhiratnya, dan segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Di studio ada Mas Ari dan Bang Bana. Mudah-mudahan Mas Ari dan Bang Bana beserta keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah memberikan kebahagiaan zahir dan batinnya, dan segala urusan yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru fil raha fayastami'u ilaih ahlun nar fayaquluna ya fulan malaka alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amaru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Zaid yaitu Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seseorang lelaki pada hari kiamat, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka, lalu keluarlah isi perutnya, yaitu usus-ususnya. Terus berputarlah orang tadi pada isi perutnya sebagaimana seekor keledai mengelilingi gilingan. Para ahli neraka berkumpul di sekelilingnya lalu bertanya, mengapa engkau ini hai fulan? Bukankah engkau dahulu suka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Orang tadi menjawab, benar, saya dahulu memerintahkan kepada kebaikan, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya melarang dari kemungkaran, tetapi saya sendiri mengerjakannya. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, yang pertama, seseorang itu tidak cukup hanya dengan belajar dan mengajar, bahkan dia harus mengamalkan ilmunya. Maka ilmu tanpa amal hanyalah menjadi hujjah yang menimpa pemiliknya, sehingga ilmu itu bukan ilmu yang nafi kecuali bila disertakan pengamalan. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya, dia adalah orang yang dimurkai karena dia mengetahui kebenaran namun meninggalkannya.
Yang kedua, orang yang tidak mengamalkan ilmunya maka ia akan dijauhi oleh manusia. Karena tabiat manusia adalah mengambil teladan dari mereka yang selaras antara ilmu dan amal. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala berkata, jiwa-jiwa itu diciptakan dengan memiliki fitrah atau tabiat dasar, enggan mau mengambil manfaat dari ucapan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dan terlebih dia sendiri tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya tersebut. Itu tertulis dalam kitab Madarijus Salikin. Yang keempat, orang yang enggan mengamalkan ilmunya juga diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti lilin. Dalam sabdanya, "Mathalul alimil ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalis syiraji yudi'u lin-nasi wa yahriqu nafsah." Perumpamaan seorang alim yang mengetahui, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, namun ia melupakan dirinya sendiri, laksana sebuah lilin yang menerangi orang sambil membakar dirinya. Sahih Al-Jami' 5831. Yang kelima, di antara ancaman bagi mereka yang enggan mengamalkan ilmunya adalah seperti seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga isi perutnya terurai, lalu ia berputar-putar seperti keledai berputar-putar mengitari alat giling, yaitu salah satunya alat giling tepung. Dalam Al-Quran juga dijelaskan berkaitan juga dengan hadis tersebut. Yang pertama, mengamalkan apa yang didakwahkannya. Hendaknya seorang dai atau seorang ustadz, seorang kiai mengamalkan apa yang dia dakwahkan dan menjadi teladan di dalamnya. Jangan sampai ia sibuk mendakwahi mendakwahi manusia sedangkan ia lalai terhadap dirinya sendiri, yaitu dia mau untuk mengajari atau mendakwahi orang lain tetapi dia tidak mau mengajari dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri dari kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab yaitu Al-Quran atau petunjuk dari Allah, salah satunya daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Maka tidaklah kamu berpikir. Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ini menekankan kenapa dia hanya mengajarkan orang lain tetapi tidak mengajarkan dirinya sendiri untuk menjalankan kewajiban daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, padahal semua itu sudah diajarkan oleh Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir. Yang kedua, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ya seperti apa yang Allah firmankan. Quran surat As-Saff ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu mengerjakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dari ini semua mitra, mari sama-sama apa yang kita dapat dari orang lain, apalagi kita bisa mengajarkan orang lain, terkhususnya diri saya yang mana berani mengajarkan maka berani mengamalkan. Maka daripada itu saya selalu mengajarkan atau mengingatkan kepada siapapun yang simple atau yang dasar-dasar saja. Karena saya juga salah satu diingatkan oleh guru-guru saya, sampaikan apa yang kamu sudah lakukan. Itu lebih aman daripada memberitahukan yang tidak kita lakukan, maka kita termasuk orang yang zalim, juga termasuk orang yang munafik. Jadi
dia hanya bisa bicara tapi tidak bisa melakukan daripada itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik mitra Jemaah, itu tadi kajian dari Gus Edward Abu Bakar ya mitra Jemaah. Buat mitra yang mau bertanya-tanya mengenai tema kita hari ini, boleh ya langsung aja dikirimin WhatsApp-nya di pertanyaannya di 0831863003 mitra Jemaah. Nanti setelah break kita bakalan interaksi langsung sama Gus Edward Abu Bakar, kita bakalan nanya-nanya ya. Kita bakalan nanyain semua pertanyaan yang dikirim sama mitra Jemaah semua ya. Jadi buat mitra Jemaah jangan kemana-mana, pantengin terus siaran Nyongsong di pengajian Ibadah Maghrib.